Ini fams namanya cinnamon roll alias roti gulung kayu manis. Aromanya harum banget loh karena mengandung rempah kayu manis. Rasanya lembut dan manis di lidah. Cinnamon roll ini dibuat dari bahan yang sama dengan pembuatan roti pada umumnya. Ada tepung, telur, gula, ragi, juga susu. Biar menarik perhatian, cinnamon roll juga diberi aneka topping. Untuk variasi toppingnya ada cream cheese, coklat crunchy cream, tiramisu, green tea, dan selai kacang ya. Wih, jadi lebih kekinian deh. Untuk adonannya, campur semua bahan dengan mixer sampai kalis. Untuk membuat roti fams, kita harus memakai jenis tepung terigu berprotein tinggi, biar roti yang dihasilkan bisa mengembang sempurna. Katanya nih fams, cinnamon roll berasal dari Swedia. Kemudian, biasa disajikan di Eropa Utara dan Amerika Utara untuk menu sarapan. Di negara asalnya Swedia, cinnamon roll dinamakan juga kanelbullar. Di Swedia juga ada loh perayaan hari cinnamon roll yang disebut juga dengan nama National Cinnamon Bun Day. Biasanya sih dirayakan setiap tanggal 4 Oktober. Kalau sudah kalis, adonan harus didiamkan selama 1 jam supaya ragi bekerja sebagai pengembang adonan. Cara bikin cinnamon roll ini nggak bisa asal fams. Adonan harus dipipihkan dengan roller pin. Olesi dengan mentega cair dan beri taburan cinnamon alias kayu manis. Fams, kayu manis ini mengandung minyak atsiri bernama transinamaldehid. Nah, kandungan inilah yang menyebabkan kayu manis memiliki aroma khas. Saatnya gulung fams, supaya roti nggak bantat, potongnya harus pakai alat potong yang tajam atau benang. Baru deh, susun satu persatu gulungan cinnamon roll di atas loyang, lalu lumuri dengan mentega cair deh. Lalu panggang cinnamon roll selama 20 menit. Diamkan sesaat sampai roti dingin ya. Tinggal beri topping deh. Pilihannya ada green tea, cream cheese, coklat crunchy cream, dan selai kacang. Ulala, menggoda banget ya. Jadi kepingin nyicipin cinnamon rollnya. Apalagi lihat topping yang melimpah. Untuk harganya emang agak mahal, mulai dari Rp50.000 fams. Tapi harga ini dijamin gak akan mengkhianati rasanya deh. Gak nyesel deh. Hihihi. Kalau yang satu ini kudapan khas dari Manado fams. Aslinya sih kuliner yang satu ini menggunakan bubuk kayu manis juga sebagai topping. Tapi di era kekinian, beragam topping warna-warni juga bisa menggantikannya biar lebih cantik dan menarik. Just for your information fams, Klapertaart sebenarnya sudah ada sejak bangsa Belanda menetap di Indonesia. Nama Klapertaart diambil dari bahasa Belanda. Klaper adalah sebutan orang Belanda untuk buah kelapa, sedangkan tart adalah kue. Jadi bisa dibilang Klapertaart adalah kue dari buah kelapa ya. Cara bikinnya, campur tepung terigu dengan susu ya. Aduk terus sampai nggak ada adonan yang menggumpal. Lalu saring dan tambahkan gula pasir. Panaskan adonan dengan api kecil sampai teksturnya menjadi kental. Kalau udah kayak gini, tinggal tambahkan mentega dan kuning telur. Masukkan daging kelapanya dan aduk adonan sampai tercampur rata deh. Bagi menjadi beberapa bagian adonan, lalu beri perisa makanan. Tinggal tuang ke dalam loyang deh. Caranya tuang per slice seperti ini fams, agar rasanya tidak tercampur. Lalu diamkan agar adonan menjadi lebih padat. Oh iya fams, Klapertaart ternyata mengandung banyak sekali nutrisi loh, baik untuk kesehatan tubuh. Susu kaya kalsium, sedangkan kelapa muda kaya serat dan mampu memperbaiki metabolisme tubuh. Tampilan warna-warni yang menarik mata seimbang dengan cita rasa yang luar biasa ya. Manis menyegarkan dari buah kelapa muda membuat penikmatnya tergila-gila. Bikin ketagihan fams. Klapertaart dari Manado ini fams bisa dibilang istimewa karena tersaji dalam keadaan segar. Dalam suhu ruangan, Klapertaart cuma bertahan sekitar 14 jam. Tapi kalau udah tahu kenikmatannya, nggak sampai 1 jam disajikan, pasti ludes disantap. Tanpa melepas identitas buah kelapa di dalamnya, Klapertaart bisa dikombinasikan dengan aneka buah segar lainnya. Namanya Klaper Cake atau Klaper Pie.
Dengan tambahan adonan pie di bawahnya, klaper pie suguhkan sensasi kenikmatan yang lebih komplit. Wajib deh buat dicoba. Sama seperti klaper tart, klaper pie juga nikmat disantap dalam kondisi dingin. Sensasi dalam setiap suapan kue Manado ini bikin jatuh cinta, fams. Tekstur kue yang lembut meleleh banget di mulut. Dingin dan segarnya buah bikin rasanya semakin endes. Adonan renyah pie yang jadi alas di bawahnya melengkapi kenikmatannya. Wah, mantap! Pembuatan kue klaper tart yang paling enak dan cukup legendaris di Manado, fams, bisa kita jumpai di kawasan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Beragam variasi rasa dan ukuran klaper tart ada di sini. Harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp200.000. Mau makan di tempat atau dibawa pulang buat oleh-oleh, terserah kalian aja deh. Bahan untuk membuat klaper tart, potongan buah kelapa muda dengan kualitas terbaik. Bahan lainnya ada tepung terigu, margarin, kuning telur, susu cair, dan gula pasir. Kalau mau bikin klaper pie, siapkan aneka topping dan adonan standar lapisan pie di bawahnya. Komplit deh! Dalam pembuatan kue, susu menjadi peranan penting. Kandungan lemak yang cukup tinggi pada susu bisa memberi cita rasa gurih, memperkuat aroma, dan melembutkan tekstur adonan. Susu juga bisa bikin adonan lebih nikmat. Campur susu cair dengan tepung terigu ya. Sebelum ikut dimasak, saring susu supaya tepung nggak menggumpal. Panaskan adonan susu, terigu, dan gula dengan api kecil. Aduk sampai adonan mengental. Teknik aduk nggak boleh asal, fams, supaya hasilnya lembut. Selama memasak, adonan harus terus diaduk supaya hasilnya lebih glowing. Hihihi. Kalau udah kental, margarin juga bisa ditambahkan. Untuk mengikat adonan jadi satu, kocokkan kuning telur menyusul kemudian. Diperkirakan klaper tart muncul sejak zaman kolonialisme Belanda di tanah Minahasa. Berhubung mau bikin klaper pie, siapkan juga adonan pie-nya. Katanya sih, fams, sajian pie sudah ditemukan sejak zaman Mesir kuno. Saat itu, adonan atau kulit pie dipakai untuk membungkus daging atau bahan lainnya. Panggang lapisan kulit pie-nya selama 20 menit. Kalau udah matang, tinggal tuang adonan klaper tart yang sudah matang. Widih, mantap nih, fams! Lembutnya adonan klaper tart berpadu dengan renyahnya kulit pie di bawahnya. Isiannya nggak cuma kelapa muda, wajib ada tambahan kayu manis, kismis, dan kacang kenari. Lapisi kembali dengan adonan klaper tart. Supaya makin endolita deh rasanya. Hihihi. Pokoknya, fams, klaper pie dari Manado ini benar-benar buah banget cita rasanya. Ada potongan kiwi, jeruk, anggur, leci, dan ceri. Wah, meriah, euy. Rasanya segar, asam, dan manis. Kayak perjalanan cinta aku sama kamu. Hihihi. Ayo, siapa yang mau klaper pie nikmat dari bumi Nyur melambai? Hahaha. Kayu manis juga umum digunakan sebagai salah satu bumbu masak. Kayak salah satunya kuliner dari Desa Lempur, Kabupaten Kerinci, fams. Namanya gulai ayam kemumu. Kemumu adalah tumbuhan sejenis talas atau keladi yang bagian daun dan batangnya bisa dimakan. Kemumu tumbuh liar di sekitar Desa Lempur, di antaranya semak belukar. Kemumu berdaun lebar dan warna daunnya hijau tua. Awas jangan salah ambil ya, fams, karena tanaman jenis talas-talasan tampilannya mirip semua. Banyak juga loh yang mengandung racun, jadi kalau dikonsumsi bisa mengakibatkan gatal-gatal, fams. Sebelum kemumu diolah, kupas kulit ari atau kulit luarnya dulu. Iris-iris deh. Kemumu ini mengandung getah yang bisa bikin gatal kalau dimakan, fams. Makanya remas-remas dulu ya. Lanjut, siram dengan air bersih supaya getahnya hilang. Lalu peras sampai tidak tersisa airnya. Lanjut, kita ulek bumbu. Ada cabai merah, bawang putih, jahe dan lengkuas, ketumbar, dan jinten. Nah, rempah ini juga dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal segala jenis virus, termasuk corona. Panaskan sedikit minyak, goreng sebentar, irisan bawang merah dan bawang putih. Lanjut, masukkan bumbu halus, batang serai yang sudah digeprek, daun kunyit, dan daun jeruk. Kalau bumbu udah tercium aroma harum, masukkan potongan ayam. Enaknya gunakan ayam kampung supaya tidak berbau amis. Disusul potongan kemumu, santan, asam kandis, dan kayu manis untuk menguatkan aroma masakan. Selain penambah aroma, kayu manis dalam masakan juga berfungsi untuk menghambat pembusukan makanan dan tumbuhnya bakteri. Jadi masakan bisa lebih awet dan gak cepat basi. Hehehe.
Masyarakat Kerinci biasa menyajikan gulai ayam kemumu untuk menjamu tamu, Fems. Wih, sajian spesial dong, Fems. Hehehe. Kemumu atau batang keladi memiliki tekstur yang renyah, Fems. Masyarakat di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya sering mengolahnya dalam campuran gulai atau kari. Di dalamnya juga mengandung saponin yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin A, B1 dan C, juga terdapat kandungan kalsium, kalium, fosfor, dan zat besi loh, Fems. Sakti deh! Tak hanya sebagai penyedap rasa makanan atau kue saja, kayu manis juga bisa loh dibuat minuman yang menyegarkan sekaligus juga menyehatkan tubuh. Bahannya sederhana saja, Fems. Cukup kayu manis, gula aren, dan gula pasir. Jangan lupa kulit manis dicuci dulu sebelum direbus dengan air. Kalau buatnya sih gampang, rebus kayu manis, agak banyak juga nggak apa-apa kok, Fems, supaya aroma dan rasanya lebih mantap. Aduk-aduk sampai air rebusan berwarna coklat pekat. Baru deh masukin gula arennya. Biar manisnya makin legit, bisa ditambah gula pasir secukupnya. Aduk terus sampai gula mencair dan mendidih. Sirup kayu manis siap diangkat. Jangan lupa disaring dulu ya. Jika ingin dinikmati, tambah air dan es batunya. Widih, mantap. Sirup cukup disimpan di dalam kuas aja, dijamin awet kok. Kayu manis adalah jenis rempah kaya manfaat, khususnya buat kaum wanita yang sering mengalami sakit atau kram saat datang bulan. Rajin-rajin deh minum air rebusan kayu manis ini. Masalah ketika datang bulan langsung hilang. Soalnya kayu manis bersifat analgesik, mampu membantu mengurangi rasa nyeri. Kayu manis juga kaya antioksidan, bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang paling penting, rasanya enak. Jadi jangan ragu mengkonsumsinya ya. Kayu manis adalah sejenis pohon yang masuk dalam kategori rempah beraroma kuat, memiliki rasa khas perpaduan pedas manis. Katanya kayu manis adalah bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Tahu nggak, Fems? Kabupaten Kerinci adalah penghasil kayu manis terbesar di dunia loh. Kayu manis dari Kerinci berkualitas terbaik dan sangat diminati pasar dunia. Budidaya tanaman kayu manis menjadi sumber pendapatan bagi warga Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Ditanam di daerah perbukitan yang subur. Gak heran deh kalau cocok banget ditanami kayu manis. Rata-rata usia pohon kayu manis di Gunung Raya sudah puluhan tahun. Semakin lama usia kayu manis, akan semakin tebal pula kulit kayunya. Mahal. Masyarakat Kerinci menyebut kayu manis dengan kulit manis, karena yang dipanen sebenarnya adalah kulit kayunya saja. Pohon kayu manis yang siap dipanen nampak dari daunnya yang sudah hijau. Nah, kalau belum ada pucuk daun berwarna merah, berarti belum boleh dipanen ya. Sebelum dipanen, kulit pohon bagian bawah dikuliti kurang lebih 1 meter, lalu dibiarkan selama 2-3 minggu. Ini namanya disantang, Fems. Tujuannya sih agar kulit kayu manisnya tidak lengket dan mudah dikupas hingga ke seluruh bagian. Tebang batang pohon yang sudah disantang ya. Gak usah khawatir, nanti bakalan tumbuh tunas yang baru kok. Untuk mendapatkan kualitas kulit kayu manis yang baik, minimal usia pohon siap panen antara 15-20 tahun. Di Kecamatan Gunung Raya bahkan ada pohon kayu manis berusia 60 tahun loh. Dari setiap pohon kayu manis yang dipanen, setidaknya dihasilkan 40-50 kg kulit manis basah. Jika dikeringkan, beratnya bisa susut sampai setengahnya. Kulit manis yang baru dipanen nampak kehijauan dan berlumut, makanya harus dikikis kulit luarnya. Mengikis kulit harus segera dilakukan setelah panen, karena masih basah jadi lebih mudah mengikisnya, Fems. Kemudian kulit kayu manis dijemur, Fems. Setidaknya butuh waktu 3 hari kalau cuaca sedang panas sampai kering sempurna. Kalau udah kering, kulit kayu manis bisa tergulung, seperti bentuknya yang kita sering lihat sekarang, Fems. Di sini sudah ada beberapa pengepul kayu manis dari petani, Fems. Selanjutnya, para pengepul bisa mendistribusikan kayu manis keluar Kerinci. Sebelum dikirim, kayu manis dari petani bisa disimpan dulu, kurang lebih 1 bulan. Gunanya untuk memastikan bahwa kadar air dalam kulit manis sudah tidak ada lagi. Jika masih tersisa kadar air, maka kualitasnya pun akan berkurang, Fems. Kulit kayu manis yang masuk gudang pengepul wajib disortir terlebih dahulu untuk dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, berdasarkan pada besarnya ukuran dan ketebalan kulit manisnya. Kualitas ini juga menentukan mana kayu manis untuk keperluan pasar lokal dan ekspor, Fems. Gudang kulit manis di wilayah Gunung Raya mendistribusikan kayu manis ke wilayah Jakarta, Lampung, Medan, dan Padang.
Tujuan ekspornya adalah ke Amerika, Jerman, Turki, dan wilayah Eropa lainnya. Wih, keren kan? Siapa sangka kabupaten di Pulau Sumatera ini ternyata penghasil kayu manis terbesar dan terbaik di dunia ya. Selain sebagai bahan untuk membuat kue dan penambah aroma dalam masakan, kayu manis juga punya manfaat buat kesehatan loh fams. Ayo, siapa yang punya gejala penyakit kolesterol? Harus mulai waspada nih. Sebaiknya kurangi makanan yang bisa memicu tingginya kadar kolesterol dalam darah. Atau bisa juga konsumsi minuman berbahan kayu manis. Bahan yang diperlukan ada kayu manis, cengkeh, 1 ruas kunyit, dan madu. Rebus kayu manis dan cengkeh selama beberapa menit, sampai air rebusan berubah menjadi kecoklatan. Tumbuk kunyit hingga halus dan masukkan ke dalam gelas. Lalu seduh kunyit dengan air rebusan kayu manis dan cengkeh fams. Sebagai perasa manis boleh tambahkan madu ya. Dalam kayu manis terdapat senyawa sinamaldehid yang sering digunakan untuk eugenol dan minyak esensial yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sekaligus dapat menurunkan berat badan. Khasiat kunyit juga nggak kalah fams. Senyawa aktif kurkumin di dalamnya adalah antioksidan alami dan zat antiinflamasi yang membantu meningkatkan resistensi sel terhadap kerusakan, infeksi, dan peradangan. Sementara cengkeh mengandung mangan, vitamin, dan mineral. Khasiatnya bisa melindungi kita dari kanker, mengontrol kadar gula dalam darah, antibakteri, dan meningkatkan kesehatan fungsi hati fams. Merebus kayu manis dan jahe dan tambahan gula aren juga menjadi ramuan yang bisa dimanfaatkan buat kalian yang mengalami gejala sakit kepala atau migrain fams. Jadi jangan buru-buru minum obat ya, karena penggunaan obat apalagi dalam jangka panjang justru bisa merusak ginjal dan fungsi hati. Kalau ada bahan yang lebih alami, jangan ragu deh mengkonsumsinya. Selain menyehatkan, tidak akan meninggalkan residu di dalam tubuh seperti obat-obatan kimia fams. Jadi jangan sepelekan aneka rempah seperti kayu manis ya. Katanya zaman dulu rempah-rempah ini begitu sangat berharga. Bahkan dianggap harganya sebanding dengan harga emas. Luar biasa. Rempah di Nusantara juga ada nih yang mirip dengan kayu manis, yaitu mesoi. Sebenarnya penggunaan kulit kayu mesoi ini lebih terkenal di Indonesia bagian timur. Gak cuma untuk kesehatan, di beberapa daerah mesoi digunakan pula sebagai bahan bangunan, pewarna tradisional, sampai untuk kecantikan. Bagi penderita rematik, mesoi juga ampuh loh fams. Umumnya rematik rentan dialami oleh kaum hawa yang sudah menginjak usia 45 tahun ke atas. Rasa sakit di persendirian bisa menyebabkan aktivitas jadi terganggu. Nah, kalau mengalami rematik, coba deh atasi dengan kayu mesoi. Caranya mudah. Siapkan bahan-bahannya dulu. Ada jahe, daun seledri, dan kayu mesoi. Langsung kupas 1 ruas jahe, iris tipis-tipis, lalu gerus kayu mesoi, lalu rajang halus daun seledri. Rebus ketiga bahan sampai mendidih, sekitar 15 menit aja. Jika sudah berubah warna, angkat dan saring air rebusannya. Minum secara teratur, dijamin nyeri sendi dan pegal-pegal gara-gara rematik langsung menghilang. Kayu mesoi ternyata mengandung fitonutrien dan sifat antiinflamasi. Manfaatnya dapat meringankan peradangan dan nyeri sendi akibat rematik. Selamat mencoba! Makan sate nggak lengkap kalau nggak pakai becek mentok. Jadi kalian lebih puas makannya. Kuahnya juga dipercaya bisa menghangatkan tubuh loh. Bumbu rempah becek lumayan banyak tuh, kurang lebih ada belasan jenis. Tapi bumbu yang nggak boleh ketinggalan untuk membuat becek adalah kulit kayu mesoi. Bentuknya emang mirip kayu manis fams, tapi aromanya lebih kuat dan terasa pedas. Kayu mesoi ini ternyata didatangkan langsung dari Kalimantan loh fams. Sayangnya belum diketahui asal-usul kayu mesoi ini. Yang jelas hampir semua masakan khas Tuban pakai kayu asal Kalimantan ini. Kemudian rebus tulang, kepala, dan sayap mentok fams. Rebus sekitar 1 jam sampai keluar kaldunya. Lalu masukkan bumbu halus tadi. Aduk-aduk hingga rata dan diamkan kurang lebih 30 menit. Tujuannya agar bumbu benar-benar meresap ke dalam daging. Proses masaknya lumayan lama fams, tapi kalian gak bakal nyesel nunggu deh. Soalnya enak banget. Kalau aroma kuah rempahnya sudah menyeruak, tandanya becek mentok sudah matang. Langsung sajikan aja fams. Olahan mentok kini menjadi kuliner khas Tuban yang paling diminati selain rajungan. Dulu sih mentok tidak diolah menjadi apapun fams. Jadi warga hanya memanfaatkan telur mentok saja.
Karena banyak mentok yang sudah afkir, akhirnya warga berpikir untuk mengolahnya menjadi kuliner nikmat. Lama-kelamaan lahirlah olahan mentok seperti sate dan becek. Dulu harga satu ekor mentok hanya Rp6.000 aja, Fems. Sekarang sih jangan ditanya, harga mentok melesat tinggi sampai di angka Rp125.000. Pantesan, Fems, satu porsi olahan mentok lumayan mahal.